Anak-anak, kalian pengen tahu nggak apa sih sebetulnya peran pelaku ekonomi itu? Ya. Sebelum kita melanjutkan tentang peran pelaku ekonomi, tentunya kamu masih ingat kan bagaimana itu yang namanya distribusi, produksi, dan konsumsi. Oke, kita lanjutkan dalam bab 4, yaitu peran pelaku ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita ketemu kembali dengan Bapak Sendat Rudiantono yang akan menyampaikan tentang pelajaran ekonomi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi di negara kita. Oke anak-anak, nah tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, dengan pelajaran peran pelaku ekonomi ini diharapkan kalian satu dapat menjelaskan peran rumah tangga keluarga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua menjelaskan peran rumah tangga produsen sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga menjelaskan peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Oke, nah sekarang rumah tangga keluarga itu yang bagaimana? Rumah tangga keluarga merupakan unit-unit ekonomi kecil. Nah, peran rumah tangga terhadap kegiatan atau pelaku ekonomi itu meliputi apa saja? Yang pertama, dia sebagai konsumen. Yang kedua, dia menyediakan jasa faktor-faktor produksi. Sebagai konsumen itu yang bagaimana? Kita kembali kepada pelajarannya kemarin, yaitu tentang konsumsi. Kalian tahu kan, konsumsi adalah bagaimana artinya daripada konsumsi? Mengurangi nilai guna suatu barang. Jadi di sini konsumen itu hanya mengurangi nilai guna suatu barang sehingga dia dikatakan mengkonsumsi. Kemudian yang kedua, dia juga penyedia jasa faktor-faktor produksi. Kita ingat pada pelajaran yang kemarin, faktor-faktor produksi itu meliputi apa? Sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja, sumber daya modal, kemudian skill. Sumber daya alam itu maksudnya yang bagaimana? Seperan sebagai pelaku ekonomi ini, rumah tangga konsumen itu, di dalam rumah tangga konsumen, mungkin dia punya tanah luas. Kebetulan akan diadakan yaitu pengembangan perusahaan. Nah, tanah kita itu dibeli oleh perusahaan tersebut. Inilah yang dinamakan konsumen, rumah tangga konsumen itu sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Selain itu juga, dia juga menyediakan tenaga kerja sebagai karyawan di perusahaan itu. Selain itu juga, dia juga mempunyai uang, bisa membeli saham perusahaan tersebut, atau mungkin dia di dalam rumah tangga tersebut juga mempunyai skill sehingga dia mampu untuk menjadi seorang yang memanajemen dalam perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang ditujukan untuk mencari laba, memberi layanan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kita bisa kategorikan menjadi perusahaan milik negara. Bisa juga perusahaan milik swasta. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan milik negara? Perusahaan milik negara itu modal yang tersimpan di dalamnya semua adalah investasi dari pemerintah. Jadi di sini adalah perusahaan milik pemerintah. Kalau kamu tahu yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan pemerintah itu ya seperti apa? PLN itu juga sekarang sudah modal yang terbesarnya adalah oleh pemerintah. Kemudian ada juga yaitu perusahaan milik swasta. Kalau perusahaan milik swasta kalian pasti udah tahu dong. Dan perusahaan swasta ini juga ada nanti di dalamnya itu juga para rumah tangga konsumen yang bekerja di dalamnya. Ya, kita lanjutkan sekarang bagaimana hubungan rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen tadi. Nah, pada saat rumah tangga keluarga di sini membutuhkan yang namanya income, pendapatan. Pendapatannya dari mana? Rumah tangga konsumen bisa sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut, bisa juga sebagai investor dalam perusahaan tersebut, bisa juga
rumah tangga konsumen ini menyediakan barang-barang faktor produksi, sumber daya alam yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen, atau bisa juga rumah tangga konsumen sebagai manajer di dalam perusahaan tersebut. Nah, sekarang kontribusinya ke dalam rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen itu apa? Kamu ingat, rumah tangga konsumen itu adalah bagian ekonomi kecil yang mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Contoh kecil saja, umpamanya kalian ingin membeli makanan. Makanan kebetulan diproduksi oleh perusahaan produsen tadi. Contohnya, kalau anak kecil itu biasanya ada Ciki, kemudian ada yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin sabun mandi, kemudian sabun cuci Rinso. Nah, inilah barang-barang konsumsi tadi yang dibeli oleh rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu dapat uangnya dari mana? Bisa menjual tanah, yaitu tadi faktor produksi yang dibeli oleh perusahaan tersebut, bisa didapatkan gaji dari perusahaan produsen tersebut, bisa juga mereka menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan rumah tangga produsen tadi. Nah, itu sumber uang dari rumah tangga konsumen. Kalau rumah tangga sumber uang dari rumah tangga produsen apa? Uang yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen tadi dibelikan kembali produk-produk yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Ya, itu tadi adalah bagaimana hubungan rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen. Kita lanjutkan anak-anak menuju ke hubungan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, kemudian pemerintah. Ya, kalau pemerintah dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Nah, dalam hal ini bisa berupa BUMN, contohnya Pertamina, contohnya PLN. Nah, di dalam pemerintahan ini juga ada tenaga kerja dari mana? Rumah tangga konsumen. Kemudian pemerintah di sini juga membutuhkan barang-barang produksi yang diproduksi oleh perusahaan swasta. Contohnya apa? Pemerintah membutuhkan kertas, pensil, tinta, dan lain sebagainya. Sehingga di sini timbullah hubungan antara rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, bahkan juga terjadi adanya hubungan antara rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, juga masyarakat luar negeri. Contohnya apa? Kalau terjadi kegiatan ekspor dan impor, umpamanya di negara kita stok berasnya berkurang, atau mungkin harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di negara kita. Mau tidak mau pemerintah Indonesia harus melakukan kegiatan impor produk-produk atau beras kebutuhan dari luar negeri karena kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi. Bagaimana pelaksanaannya? Pemerintah membuka sebuah kuota untuk diimpor, kemudian perusahaan swasta sebagai importir akan menjadi di sini adalah kebetulan kerjasama, sehingga barang disediakan diimpor oleh perusahaan swasta, kemudian disalurkan ke masyarakat untuk dikonsumsi oleh masyarakat negara Indonesia. Demikian hubungan antara pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke anak-anak sekalian, kita cukupkan sekian untuk pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Semoga kalian tetap giat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.